Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita di kesempatan kali ini, di mana kita sudah memasuki pekan ke-6 ya. Jadi pekan ke-6 ini kita akan membahas tentang optimasi dan metode optimasi. Jadi di pekan lalu kita sudah membahas tentang komponen manajemen model ya. Jadi ada analogi versus model. Dan di pekan ke-6 ini kita akan membahas tentang optimasi dan metode optimasi. Jadi kita akan membahas prinsip-prinsip optimasi dan beberapa jenis optimasi ya sebagai dasar kita, jadi sebagai dasar untuk berpikir ya dalam rangka menentukan pilihan terbaik dari alternatif pilihan yang ada. Jadi karena proses pembuatan keputusan atau decision making ini adalah memilih pilihan terbaik dari alternatif pilihan yang ada, ya. Oleh itu mengapa kita perlu membahas tentang optimasi dan metode optimasi ya di pertemuan kita. Baik, jadi pada prinsipnya ya, jadi mencari nilai terbaik dari sejumlah alternatif pilihan adalah prinsip dasar dari optimasi, ya. Mencari nilai terbaik dari sejumlah alternatif pilihan. Nah, jadi optimasi itu dilakukan untuk mencari nilai yang paling optimal ya. Sehingga nilai optimal ini sebagai indikator yang terbentuk dari parameter-parameter. Jadi tidak hanya mungkin satu parameter saja, tapi mungkin juga terbentuk dari lebih dari satu parameter. Contohnya misalkan kita optimasi dalam memilih mobil misalkan. Jadi ketika kita memilih mobil, harganya misalnya H misalkan, di mana harga H itu didapat ketika parameter X-nya bernilai X, kemudian parameter Y-nya bernilai Y, kemudian parameter Z-nya bernilai Z misalkan. Sehingga nilai H tadi hanyalah sebuah nilai yang dihasilkan oleh fungsi tujuan dari sebuah proses optimasi. Jadi kalau misalkan kita beli ya, kita punya uang harganya bukan harganya, jumlahnya ya. Jumlahnya 150 juta ya. Kita sudah optimal belum nih ketika kita membeli dengan harga 150 juta untuk pilihan mobil tertentu misalkan. Jadi kita bisa melihat misalkan ada parameter-parameter di dalamnya, misalkan kenyamanannya seberapa misalkan. Kemudian after sales-nya misalkan kira-kira seperti apa. Kemudian apa ya? Ya banyak sebetulnya parameter yang nanti kemudian bisa dimasukkan untuk melihat kita akan mengoptimasi ketika kita memiliki uang sekian ya. Mungkin secara prakteknya ya, ketika Anda membuat aplikasi misalkan, membuat aplikasi yang mencari misalkan, mencari mobil dengan kriteria tersebut ya, yang nantinya kemudian akan muncul misalkan. Contoh misalnya Anda pernah kan ya, contohnya di kita ada OLX misalkan. Di OLX kita tentukan harganya misalkan 150 juta ya. Secara dasarnya pasti akan dimunculkan ya rank 150 juta misalkan. Nanti dari mobil-mobil tersebut ada banyak pilihan. Nah, baru kemudian sebetulnya kita bisa menentukan parameter-parameter apa yang bisa untuk dijadikan kita untuk mengambil keputusan membeli mobil tersebut. Sehingga kita perlu lakukan proses optimasi gitu. Jadi kita menganalisis dari berbagai sumber ilmiah yang ada misalkan ya. Jadi dalam memilih mobil misalkan harus parameternya adalah A, B, C gitu. Tergantung siapa yang mengeluarkan teorinya, kurang lebih seperti itu. Tentunya teori yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi nilai terbaik itu ya sebetulnya bisa berupa nilai maksimal atau minimal misalkan. Contoh misalkan mobil misalkan. Anda bisa membuat parameter
contohnya apa ya? Minimal mobil atau maksimal misalkan, maksimal dulu ya. Maksimal mobil tersebut kilometernya baru misalkan taruhlah berapa ya? 50.000 kilometer misalkan. Baru segitu misalkan. Itu akan optimal ketika kita beli mobil dengan harga sekian juta misalkan. Lalu ada minimalnya seperti apa? Jadi bisa kita contohkan misalkan ya minimalnya memiliki 4 feature misalkan. Minimalnya memiliki 1 feature atau 1 layanan safety misalkan. Ya. Itu akan bisa berbeda-beda. Jadi kita tergantung ya kita mau optimasinya seperti apa. Nah, untuk misalkan harga ya atau biaya biasanya pasti seseorang atau perusahaan akan mencari nilai terendah kan misalnya. Harganya sekian misalkan, sekian juta. Minimal harganya sekian gitu. Yang pengen optimal, kita mendapatkan hasil optimal gitu. Udah harga yang tapi paling murah kita hasilnya paling optimal, harganya paling murah ya. Karena itu yang bisa kita cari. Tapi kalau misalkan untuk sifatnya keuntungan atau misalkan sesuatu yang memberikan profit, pasti kita akan memilih nilai yang terbesar. Jadi pencarian nilai optimal tersebut memang bukan akhir dari proses optimasi tersebut ya. Jadi nilai optimal itu hanya indikator dari hasil proses optimasi. Jadi indikator tersebut yang selanjutnya berbicara parameter pembentuknya. Contoh misalkan kita sudah mendapatkan nilai biaya terendah misalkan ya, harga terendah. Lalu apa gitu? Mau ngapain lagi misalkan? Karena tujuan akhirnya kan bukan itu, namun kalau misalkan biaya terendah itu didapatkan dari parameter-parameter apa saja gitu. Ya. Ya contohnya tadi ya pembuatan kita misalkan optimasi ketika memilih mobil yang akan kita beli misalkan. Ya. Nah, jadi nilai optimal ini sebenarnya bisa dituliskan dalam persamaan matematik ya. Jadi seperti ini, jadi minimal fx sama dengan h atau min f misalkan x, y, z ya tergantung jenis parameternya ya. Dan nilai optimal itu juga kita bisa gambarkan ya di sebuah grafik matematika ya. Jadi faktor x-nya, kemudian fungsi x-nya menghasilkan seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Jadi di dalam bahasa teori sebetulnya optimasi adalah sebuah proses pencarian kondisi yang memberikan nilai optimal sebuah fungsi. Jadi sebuah kondisi secara spesifik itu dapat digambarkan oleh yaitu parameter-parameter tertentu. Atau secara umumnya optimasi adalah cara untuk menemukan solusi terbaik dari sebuah permasalahan. Cara untuk menemukan solusi terbaik dari sebuah permasalahan. Ya. Oke. Lanjutnya adalah optimasi heuristik ya. Jadi kalau misalkan kita mencari alternatif solusi dengan jumlah yang sedikit atau terbatas itu solusi itu dapat diselesaikan dengan metode scoring biasa atau pemberian angka biasa di mana pembobotan ya, scoring itu pembobotan dan penilaian setiap parameter yang akan memberikan fungsi itu dapat dilakukan. Ya. Lalu kita kan bisa melihat nilai maksimal atau minimal. Nah, tetapi sebetulnya tantangan berikutnya adalah ada mungkin alternatif solusi yang akan diambil itu merupakan jumlah yang sangat banyak gitu.
bahkan sifatnya tanpa batas misalkan. Nah, bagaimana kemudian kita menemukan nilai terbaik? Nah, karena kemudian kalau misalkan jumlah solusinya sangat banyak gitu ya, maka akan muncul ada beberapa istilah, itu lokal optimum, global optimum, lokal minimum, sama global minimum. Jadi kalau misalkan digambarkan secara grafis ya, maka kalau kita lihat ya nilai X misalkan diperluas ke arah kiri atau kanan, maka kemudian nilai Fx itu akan sangat banyak jumlahnya gitu. Di sini ada, di sini juga ada. Ya. Jadi dalam istilah ini kemudian yang namanya optimasi heuristik itu muncul. Jadi optimasi heuristik ini adalah proses mencari nilai terbaik di mana nilai terbaik itu tidak pernah diketahui di mana atau bernilai berapa. Jadi biasanya sih kalau misalkan optimasi heuristik itu dapat dikatakan juga sebagai proses pencarian nilai mendekati terbaik atau near best ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada berbagai macam metode optimasi sebetulnya ya. Jadi ada 7 jenis optimasi ya. Ada 7 jenis optimasi ya. Sebetulnya juga metode ini bisa jadi skripsi Anda ya, tapi sepertinya untuk di perkuliahan kita ini kebanyakan dari Anda sudah ambil judul skripsi gitu ya. Nah, memang ya sebenarnya metode ini tidak hanya kemudian dipakai oleh kita ya di domain ilmu komputer ya. Jadi untuk yang 3 ini ya, itu sebetulnya juga digunakan untuk para praktisi statistik ya, dalam melakukan proses sampling atau pengambilan sampel pada sebuah populasi tertentu ya. Itu ada optimasi full faktorial, simple random, sama Latin hypercube. Nah, ada juga ya optimasi yang diadaptasi dari fenomena alam. Ya. Jadi ini juga dikatakan sebagai metode optimasi modern atau non-tradisional method ya. Dan juga masuk ke kategori metode optimasi yang heuristik gitu. Ada hill climbing ya. Kemudian hill climbing itu dilihat dari fenomena alam ketika mendaki gunung misalkan. Kemudian ada simulated annealing, ini ketika misalkan pemanasan logam. Lalu ada water flow atau air terjun. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah optimasi end colony. Yaitu yang end colony itu dia melihat fenomena ketika si semut itu mencari jalur terbaiknya ya dengan menandainya dengan feronom ya. Kemudian dan si koloni ini akan bisa mengendus ya, kurang lebih mencium lah ya, apa yang sudah dia buat di jalurnya tersebut, sehingga dia akan tahu jalur mana yang terbaik untuk mencari makanan. Kemudian diambil algoritmanya oleh kita untuk proses optimasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah optimasi full faktorial ya. Jadi ini adalah metode sampling di dunia statistik ya, di mana dia digunakan untuk mengambil sampel di populasi yang kecil ya, tidak terlalu banyak gitu. Dan jenis metode sampling ini juga digunakan untuk akhirnya mencari nilai terbaik dari alternatif nilai yang ada. Caranya apa? Caranya ya dia mencari atau mengecek kemungkinan atau alternatif solusinya. Ini ditemukan di 1926 ya. Jadi karena full faktorial semuanya dicek gitu. Mana yang baik, mana yang terbaik gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah,
Kalau keuntungannya adalah metode ini nilai terbaik atau global optimal ini bisa dapat dipastikan ada gitu. Jadi kalau lemahnya itu adalah tidak efektif kalau misalkan jumlah alternatifnya yang banyak gitu, tak terhingga. Simpelnya ginilah, kalau misalkan Anda mau memilih tas misalkan, ada 5 tas tuh, Anda cek satu-satu tuh. Cek 1 dilihat, cek kedua dilihat, 3 dilihat, dibandingkan 4, lihat dibandingkan 5, dilihat dibandingkan. Kalau 5 sudah pas ini, Anda sudah melihat nih semuanya Anda cek, Anda lihat gitu. Pasti Anda akan pilih salah satu yang terbaik. Tapi kalau bayangkan kalau tasnya ada 100 maka tidak akan efektif gitu. Ya. Tidak akan efektif ya. Sehingga ini hanya efektif ketika misalkan jumlahnya atau populasinya sedikit. Nah, di optimasi full faktorial ini kalau misalnya digambarkan dalam pseudocode ya, ini namanya pseudocode ya. Jadi pseudocode ya sebetulnya. Saya ceritakan dulu, yang namanya pseudocode itu adalah algoritma ya, yang menggambarkan jenis kode tertentu tapi tidak spesifik ke dalam bahasa pemrograman tertentu lah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang penting menggambarkan logiknya Anda ketika misalkan mempelajari sebuah fungsi misalkan. Nah, di optimasi full faktorial ini kurang lebihnya adalah dia akan mencari ya base file-nya itu, base file ya. Anda akan dimasukkan dulu base file-nya, tergantung kalau nilai minimum ya berarti variabelnya harus memiliki nilai yang sangat besar. Tapi kalau misalkan yang minimum sebaliknya sangat kecil. Nah, ini sebagai contohnya ya. Jadi kita memberikan nilai base file pertama kali adalah dengan minus 999 ya. Untuk kemudian dicari secara algoritmanya ya. Anda bisa pelajari nanti disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang sudah Anda ketahui. Intinya adalah dia akan melakukan proses pembandingan kepada seluruh sampling yang ada. Lalu berikutnya adalah simple random ya. Jadi simple random ini adalah jenis metode sampling yang digunakan dengan metode yang paling sederhana ya. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan pencarian ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan full faktorial, ya, kalau yang ini itu kemudian semua populasi itu memiliki peluang yang sama ya untuk dipilih sebetulnya ya. Ya. Tapi ya kembali lagi ya, ini juga kemudian akan masih belum optimal kalau misalkan jenis samplingnya itu atau populasinya itu sangat besar. Jadi tujuannya hanya melakukan pengurangan waktu saja sebetulnya. Jadi kalau misalkan digambarkan dari pseudocode ya, jadi ada proses namanya rand loop sebetulnya. Ada variabel rand loop ini dia digunakan untuk sebagai status looping ya untuk pengecekan kesamaan parameter yang dibangkitkan dengan parameter sebelumnya. Jadi misalkan kalau ada parameter yang sama ya, ya udah dilewat gitu. Ya, di loopingnya tidak perlu dicek kembali. Contoh misalkan gini. Simpelnya ya, ada 10 tas yang Anda ambil secara sampel ya. Kalau misalkan Anda sudah ambil satu tas, tas yang kedua Anda ambil mereknya sama, ya udah Anda tidak perlu cek lagi parameter yang lainnya gitu misalkan. Ya, itu akan mempercepat prosesnya. Tapi sampling tetap dilakukan secara seluruh populasi sebetulnya. Cuman kalau misalkan kita melihat ada sebuah kesamaan dari parameter yang sebelumnya kita sudah lakukan pengecekan, maka kemudian itu bisa di skip lah bahasanya kurang lebih seperti itu. Itu simple random.
Yang lain ada namanya adalah Latin Hypercube ya. Jadi ini berbeda sedikit ya dengan optimasi simple random. Jadi kalau untuk Latin Hypercube ini dia dilakukan pengelompokan terlebih dahulu ya sebelum melakukan proses optimasi. Jadi metode ini ditemukan di tahun 1987 ya. Dia melakukan pengklasteran lah kurang lebihnya. Membuat klaster-klasternya terlebih dahulu ya. Jadi di Hypercube ini kita punya variabel namanya prosedur ya, punya prosedur adalah check cluster ya. Simpelnya yang saya tangkap itu adalah untuk proses clustering ini adalah kita mengkelompokkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan proses optimasi gitu. Jadi kalau misalnya analoginya ketika misalnya Anda mendapat Anda memilih tas misalkan ada 10 tas misalkan. Anda kelompokkan dulu yang setipe, yang sejenis gitu. Kemudian baru kita cek per klaster tersebut mana yang akan dilakukan pemilihan hingga nanti kita menemukan pilihan yang terbaik. Oke. Berikutnya adalah optimasi hill climbing. Jadi kalau kurang lebih hill climbing itu ini kan diambil dari alam ya. Ini udah yang keempat ya, metode optimasi keempat. Jadi bayangkan ketika kita mendaki gunung atau bukit. Jadi kita itu akan berhenti ketika telah mencapai puncak atau gunung tersebut. Nah, ini yang mengilhami dari adanya metode optimasi untuk hill climbing. Jadi nilai optimal maksimal di dalam metode ini dianalogikan sebagai puncak gunung atau bukit. Nah, sedangkan optimal minimalnya ini lembahnya lah kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan Anda naik gunung gitu kan, Anda naik, oh ada puncak. Oh ternyata belum puncak nih, ada turun lembahnya. Naik lagi misalkan. Oh iya, ternyata saya sudah menemukan puncaknya. Oh berarti ini nilai optimalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dituliskan dalam pseudocode ya. Jadi kalau Anda perhatikan di pseudocode ini, jadi selain melakukan inisiasi awal ya, jadi pertama kali dia di metode ini dia akan melakukan pembangkitan nilai acak ya untuk nilai parameter ya yang akan digunakan. Lalu kemudian dengan menggunakan nilai parameter atau indeks parameter yang digunakan, nilai fungsi tujuan dari optimasi akan didapat. Dan kemudian itu dia disimpan di variabel namanya kurval. Selanjutnya kemudian dia akan melakukan pengecekan nilai setiap naik bor atau tetangga ya. Nah, ini ada naik bor ya, ada base naik bor, Anda bisa lihat. Ya. Untuk kemudian mencari nilai base naik bor atau tetangga terbaik lah. Jadi kalau misalkan kemudian base naik bornya sudah lebih baik daripada kurval atau current value, maka kemudian itu artinya kita sedang mendaki gitu, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian nilai kurval akan menjadi base naik bor. Nah si pencarian ini akan kemudian berhenti ya ketika nilai kurval itu lebih baik dari nilai base naik bor. Jadi kalau misalkan sudah mencapai seperti itu, artinya kita sudah sampai pada puncak atau sudah sampai pada nilai optimal. Itu di hill climbing. Lalu metode berikutnya adalah simulated annealing. Jadi ini sebetulnya bersama dengan hill climbing. Jadi cuman perbedaannya adalah analoginya ya bukan naik gunung kalau yang ini ya. Kalau ini adalah optimasi untuk di bidang metalurgi ya. Jadi metalurgi itu bicara tentang logam ya. Jadi logam itu kalau misalnya yang
mendidih itu harus dibekukan. Dibekukan dengan melakukan pendinginan secara bertahap untuk mendapatkan kondisi beku terbaik ya dari logam yang diinginkan. Jadi kalau misalkan Anda buat jadi logam itu di proses annealing itu dipanaskan terlebih dahulu ya. Kemudian dibekukan nih, tapi dibekukannya itu mana nih kondisi beku yang terbaik ini gitu ya. Dia akan berhenti pada sebuah posisi suhu pendinginan tertentu. Ya. Artinya kemudian ditarik ke bentuk optimasi, ya. Berhenti pada sebuah posisi suhu pendinginan tersebut itu diindikasikan sebagai kondisi optimal untuk pembekuan logam. Ya. Itulah kemudian menjadi analogi dari metode simulated annealing. Jadi teknis algoritmanya, ya, Anda bisa lihat di pseudocode ini. Jadi inisiasi awal itu harus dilakukan untuk memberikan nilai awal ya. Jadi kalau misalkan karena kita bicara tentang pemanasan logam ya, jadi suhu awalnya kita setting ya di base temp ya. Sebetulnya ini analoginya saja gitu. Ya. Optimal temperatur 100. Kemudian base temperaturnya adalah 40 misalkan. Kita setting seperti itu. Seperti biasa, kemudian bangkitkan nilai parameter atau indeks parameter. Ya. Indeks parameter, bangkitkan nilai parameter. Nah, ini logik berikutnya. Lalu digunakannya indeks parameter tersebut ya untuk membangkitkan nilai parameter itu untuk mendapat nilai fungsi tujuan optimasi ya. Seperti biasa di sebelumnya, bukan seperti biasa ya. Di sebelumnya kita buat untuk nilai optimasi adalah kurval ya. Di kurval. Ya. Nah, pencarian nilai optimal itu akan berhenti ketika suhu mencapai nilai optimal. Jadi suhu dasarnya itu perlu di-adjust ya. Kurang lebih di-adjust ya. Jadi di-adjustnya setiap kapan? Setiap perulangan. Jadi setiap while ini ya, setiap perulangan dia akan dilakukan pengujian atau adjustment. Ya. Jadi berbedanya dengan hill climbing, kalau di metode ini ada kemungkinan bergerak menurun bukit lah kurang lebihnya. Ketika nilai base neck bore-nya itu lebih kecil dari nilai current value. Ya. Kalau sudah sampai nilai optimal, ya, sampai pada batas optimalnya, itu kemudian kita bisa menemukan ya optimasinya seperti apa. Berikutnya adalah metode optimasi untuk water flow ya. Jadi kalau water flow ya, itu inspirasinya adalah aliran air lah kurang lebihnya. Jadi mengalir dari daratan yang lebih tinggi ke daratan yang lebih rendah. Jadi perbedaan kerataan daratan ini memungkinkan air terbagi menjadi beberapa sub aliran. Nah, nanti kemudian sub aliran ini bersatu kembali menjadi satu aliran. Jadi ini kurang lebihnya adalah kalau kita lihat yang hill climbing adalah naik ke atas, kalau misalkan optimasi water flow lebih analoginya adalah yang turun ke bawah. Nah, kalau digambarkan ya optimasi water flow ini ya, kita bisa dilihat dalam flowchart ya. Jadi pertama kali kita melakukan inisiasi ya. Kemudian pergerakan arus ya. Kemudian ada apakah kemudian arusnya ini atau arusnya ini bersatu atau tidak ya. Kalau tidak berarti dilakukan proses evaporasi, kemudian precipitating dan kembali lagi sampai flow-nya menyatu. Nah, kalau flow-nya sudah menyatu atau alirannya menyatu, ini adalah batch solution. Ya.
Kemudian dicari lagi. Kemudian ini best solution atau ya atau tidak gitu, terupdate atau tidak. Kalau ini sudah tidak terupdate, ya kemudian ini adalah solusi terbaiknya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah uncolony. Jadi metode uncolony itu metode optimasi heuristik yang pada praktiknya khusus untuk permasalahan yang menghasilkan kemungkinan alternatif solusi yang banyak. Ya, nilai teroptimalnya itu tidak akan pasti ditemukan lah sebetulnya. Ya, jadi ceritanya itu alamiahnya semut atau sekelompok semut itu awalnya secara random dia akan mencari makanan. Nah, kalau misalkan dia sudah dapat, dia akan balik ke sarang. Ya. Nah, dalam mencari makanan itu mereka akan meninggalkan jejak yang mengandung zat kimia ya. Zat kimia itu berbau feromon ya. Nah, zat kimia tersebut akan mengalami penguapan sebetulnya sehingga kekuatan bau dari zat kimia tersebut lama-kelamaan berkurang kemudian hilang. Nah, kemudian si semut atau kelompok semut itu akan kembali memilih jalan yang meninggalkan bau tersebut dan mereka kemudian akan memilih jejak yang baunya yang lebih kuat. Artinya kalau baunya lebih kuat berarti kan yang terakhir dilewati oleh dia lah, kalau seperti itu. Nah, fenomena kekuatan bau zat kimia yang ditinggalkan oleh kaki semut itu disinyalir bahwa waktu penguapan merupakan hal terpenting sebenarnya. Jadi kalau misalkan waktu yang singkat di dalam penguapan zat kimia akan meninggalkan zat tersebut lebih banyak. Ya. Artinya sebelum semua zat yang tertinggal itu menguap semuanya, semut berikutnya ya itu bisa nambah lagi zat tersebut. Jadi artinya apa? Artinya ketika misalkan itu yang sering dilalui dan untuk mencari makanan misalkan berarti disimpulkan bahwa jalur tersebut adalah jalur yang terpendek. Itulah optimasi uncolony. Jadi kurang lebih kalau misalkan digambarkan di metodenya ya di optimasi uncolony itu dari mulai start, kemudian inisiasi, kemudian dia akan melakukan proses pembacaan grafis ya. Lalu dia akan kemudian melakukan perjalanan terhadap pet tersebut ya. Kalau misalkan ternyata jadi setiap jalan ke jalur tersebut maka dia akan mengupdate lokasi ya dengan menambahkan feromonnya dia. Dia akan melakukan komparasi, kemudian dia akan melakukan proses penseleksian mana yang terbaik. Kemudian dia akan mengupdate lagi dan dia akan akhirnya mendapatkan jalur yang terbaik atau terpendek ya untuk menemukan makanannya. Jadi lebih ya itu beberapa optimasi yang bisa diceritakan. Anda bisa gali lagi sebetulnya. Anda bisa cari di referensi ilmiah apa yang kemudian nanti akan jadi metode untuk Anda ketika membuat sebuah contohnya aplikasi untuk proses optimasi yang pada akhirnya adalah untuk proses penunjang keputusan ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekeliruan. Pekan depan kita akan melakukan evaluation test ya sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.